Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 7 Desember 2024. Gereja memperingati Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1 dilanjutkan 6 dan sampai 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara-saudariku terkasih, merenungkan kisah Injil hari ini, ada dua hal yang dilakukan Yesus. Pertama, pelayanan Yesus. Ia berkeliling ke semua kota dan desa. Di sana ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan Yesus, pemberian diri Yesus, ia berkeliling semuanya itu didasari oleh satu kasih yang ditunjukkan dia kepada banyak orang. Dimanapun Yesus melayani dan mengadakan pewartaan, selalu tergerak hati untuk menolong, untuk membantu banyak orang. Ketika bertemu dengan orang kusta, Tuhan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta. Ketika melihat orang yang sakit, dia disembuhkan. Ketika bertemu orang yang lumpuh, dia pulihkan. Ketika melihat orang buta, dia mampukan untuk melihat. Ketika ia melihat banyak orang yang kelaparan, yang mempergandakan roti untuk mereka. Dan semuanya itu terjadi karena dia mencintai, mengasihi. Yang kedua, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka untuk menuntun orang yang ke jalan yang benar. Yesus tidak hanya melakukan pewartaan sendiri, tapi dia memerintahkan, mengutus para muridnya untuk melanjutkan karya baik itu kepada banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah Injil kita diingatkan dan sekaligus ditugaskan untuk menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Hendaknya kita menjadi pelayan-pelayan yang baik dalam tugas dan profesi kita masing-masing. Kita bisa belajar dari cinta Yesus dan ketulusan Yesus bagi banyak orang. Ia tidak membedakan satu dengan yang lain. Semua dilayaninya dengan tulus dan dengan cinta yang sama. Dan saya berharap inilah yang perlu kita perjuangkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan kita tidak membedakan yang satu dengan yang lain. Semua kita beri dengan semangat cinta yang sama. Semoga kita juga memiliki hati dan kepekaan hati seperti Yesus. Maka kita mohon rahmat Tuhan agar kita memiliki hati seperti hati Yesus yang tulus mencintai. Sehingga kemanapun kita diutus, kasih Tuhan itu semakin mengalir dan semakin banyak orang yang mengalami berkat dari sukacita Tuhan lewat pelayanan-pelayanan kita. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudara-saudariku yang terkasih. Dikala kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi pelayan, jadilah pelayan yang baik. Jadilah pelayan yang murah hati. Jadilah pelayan yang tulus. Karena dikala kita melakukan itu semua seperti Yesus lakukan,
Di sana kita menampilkan wajah Yesus. Di sanalah kita memberi kesaksian tentang kebaikan Yesus, pelayanan Yesus. Yesus sudah mengutus para murid dan sekarang mengutus Anda dan saya. Maka jadilah pribadi seperti pribadi Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.